Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal saya mengetahui Ustadz Aman Ali Khan, ada salah satu video dari beliau yang sangat amat mengena bagi saya. Video itu judulnya The God Permit Critical Thinking. Jadi, apakah Tuhan itu memperbolehkan kita berpikir kritis? Jadi, setelah menonton video itu, saya jadi makin kagum dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita baca kisah-kisahnya, kita dengar cerita tentang kehidupan beliau. Dulu beliau hidup di zaman jahiliyah, di mana orang-orang di sekitarnya itu menyembah berhala. Kaum di dalam hidup Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala. Even ayah beliau sendiri yang sangat beliau sayangi. Tapi beliau dengan kritisnya, dengan cerdasnya berpikir hingga Allah memberikan hikmah kepada beliau, hingga Allah memberikan petunjuknya kepada beliau. Jadi intinya sebegitu berartinya arti video itu bagi saya, kan berarti sangat dalam. Jadi sampai detik ini video itu masih tersemat di bio blog saya. Jadi di bio blog itu ada satu video yang judulnya The God Permit Critical Thinking dari Ustadz Maman Ali Khan, dan itu sudah beberapa tahun ada di blog saya. Tuhan itu memperbolehkan makhluknya berpikir kritis nggak sih? Kalau kita berkaca pada ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, surah Al-Alaq ayat 1, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau ditadaburi, kita tidak hanya diminta oleh Allah untuk sekedar baca tulisan, membaca buku, baca kitab, yang lain-lainnya, tapi Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk membaca dan berpikir tentang penciptaannya, tentang kejadian kita alami sehari-hari, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, dengan menyebut namanya. Tidak hanya menyebut namanya Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tetapi juga dengan menyebut asmanya yang 99 asma wa sifatnya. Kita harus menggunakan kacamata, mengasihi sesama, dan yakin bahwa Allah Maha Pengasih atau Ar-Rahman, bahwa Allah Maha Pemberi keamanan atau As-Salam, bahwa Allah Maha Pencipta, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau marah sama orang, kita harus ingat lagi bahwa kita harus memaafkan, dan Allah aja Maha Pemaaf gitu. Kenapa kita tidak bisa memaafkan orang lain gitu. Nah, dan juga di Quran ada surah Yusuf ayat 2, yang artinya sungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau la'alakum tattaqun di pos sebelumnya, Allah memberikan kita cara supaya menjadi orang bertakwa. La'alakum ta'qilun berarti Allah sudah memberikan petunjuk dan berharap supaya kita mengerti. Bahkan di beberapa tempat lain di Al-Quran, Allah itu menanyakan kepada kita, afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Artinya, sebetulnya thinking process dalam Islam itu super penting dan amat dihargai oleh Allah. Sedihnya, masih ada beberapa orang di luar sana yang semoga kita nggak termasuk ya, yang barangkali selama ini menerima Islam sebab keturunan, tanpa ditekankan dan menekankan pada dirinya untuk belajar lebih tentang Islam, dan akhirnya menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam dengan nuansa kebiasaan sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajibannya. Tidak terasa bergetar hatinya selama melaksanakan rutinitas tersebut yang padahal mungkin sudah dijalani belasan bahkan puluhan tahun. Nah, pedihnya lagi, beberapa dari kita, diri ini, mungkin masih ada kalanya beribadah namun hati tidak merasakan apa-apa. Jadi futur lah. Ketika kita lagi futur, rasanya waduh kok lagi gak males ya,
atau lagi pengen nanti aja lah ibadahnya, intinya mendahulukan yang lain yang kurang prioritas dibandingkan ibadah gitu. Padahal mungkin sudah diberi nikmat berada di bulan Ramadan gitu. Tapi ya tadi astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Ini kalau di surah Al-Hadid ayat 16-17, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Hadid ayat 16-17. Kenapa hati kita bisa mengeras? Kenapa sih hati itu bisa mengeras? Ya jawabannya ada di Quran Surah Yusuf tadi ayat 2. Quran itu sudah diturunkan kepada kita dengan bahasa yang mudah agar kita berpikir dan mengerti. Masalahnya kembali ke pertanyaan Allah tadi, tidakkah kamu berpikir sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Allah merintahkan kita sebagai manusia untuk mau berpikir tentang penciptaannya, tentang kejadian yang kita alami sehari-hari. Tapi selama ini kita mikir nggak kenapa kita itu baca Quran? Apa urgensi membaca dan memahaminya? Mikir nggak kenapa kita harus dan semestinya merasa butuh untuk sholat, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah? Dan mikir nggak fungsinya bulan dan matahari untuk kita, fungsinya siang dan malam untuk kita? Dan mikir juga nggak sih seberapa jauh pentingnya akidah itu untuk kita? Dan lain sebagainya. Jadi afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, tujuan fundamental Quran diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya adalah supaya kita berpikir dan mengerti, memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Quran sebagai manual kita. Minat tulumati ilan nur, mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Bukan supaya kita lancar mempelajari tajwidnya, bukan supaya kita bisa mendengar murotal di sela-sela aktivitas kita, bukan supaya kita bisa memperdengarkan bacaan korek-korek terkenal bagi kandungan atau anak-anak kita, atau di setiap kegiatan Islami. Bukan juga supaya kita menjadi hafiz-hafizah, bukan supaya kita mendapatkan jodoh yang hafal Quran pula. Itu semua tujuan kesekian. Alhamdulillah kalau tercapai, tapi itu semua tujuan kesekian. Kita belajar tajwid supaya kita dapat membaca Quran sejelas mungkin dan memahami makna dari tiap huruf yang kita baca. Kita mendengarkan murotal supaya kita menjadi lebih familiar, telinga kita menjadi lebih familiar dengan ayat-ayat Quran dan menjadi lebih paham akan bacaan yang kian hari makin mudah untuk kita hafalkan. Supaya kita selalu terhubung, stay connected with the Quran and with our Creator. Jadi semoga Allah selalu memudahkan kita untuk terhubung dengannya, terhubung melalui Quran, melalui doa-doa kita, melalui setiap hikmah yang ada di sekitar kita. Dan semoga kita bisa menjadi hamba yang cerdas dalam membaca setiap pesan yang Allah sampaikan kepada kita, tidak hanya dalam Al-Quran tetapi juga
atas apapun yang kita jalani di kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wa nafsi bitaqwallah. Catatan ini adalah resume dari video generasi memahami Quran dan juga video hati yang terkait dengan Quran yang disampaikan oleh Ustadz Nauman Ali Khan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.